Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat, House of Blessing, dalam Renungan Kristen. Firman Tuhan hari ini berjudul Allah yang berdaulat atas kekacau balauan dan kegelapan. Pelajaran kehidupan, penciptaan hari pertama. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 1 ayat 1-5. Begini firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, blessed people, saya akan menyampaikan kisah tentang penciptaan ini, kisah tentang bagaimana kita dapat mengambil pelajaran kehidupan daripadanya. Ya, jadi pasal 1 sampai pasal 2 itu akan saya sampaikan secara berseri. Minggu lalu sudah saya sampaikan tema yang sama, ya, pelajaran kehidupan. Dan itu baru sebuah introduksi. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu, ya. Kita mulai dari ayat 1. Perhatikan saudara, frasa pada mulanya Allah. Ini merupakan fokus dari sorotan penyataan terarah kepada Yang Maha Kuasa. Dia adalah yang awal, sang penyebab, dan sumber dari segala sesuatu yang ada. Kalimat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dari teks Ibraninya Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haares. Nah, kata menciptakan di sana dari teks Ibrani tadi yaitu bara, yang artinya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi penciptaan langit dan bumi benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini bertentangan dengan gap teori yang mengatakan sebetulnya langit dan bumi pernah ada, tapi bumi kemudian dirusak lalu Allah memperbaharuinya. Tidak. Ayat ini jelas mengatakan Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, atau teks Latinnya berkata creatio ex nihilo. Itu arti bara. Nah, di ayat yang kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, belum berbentuk di sini sesungguhnya menunjuk pada kekacau balauan. Nah, kemudian gelap gulita menutupi samudera raya. Ini adalah tahapan penciptaan yang menunjukkan bahwa Allah menggunakan suatu proses pertumbuhan untuk suatu sistem aturan yang belum terbentuk dan berfungsi. Masih kacau begitu. Jadi, bumi belum siap bagi manusia untuk dihuni, apalagi untuk menjalankan misi Allah yang luar biasa itu. Lalu katakan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah adalah pencipta. Kejadian 1 ayat 2, Ayub 26 ayat 13, Mazmur 104 ayat 29 sampai 30, Mazmur 147 ayat 14 sampai 18. Sebagaimana Allah Bapa dengan hikmatnya menciptakan segala sesuatu di Amsal 3 ayat 19, Amsal 8 ayat 22 sampai 23, dengan Yesus Kristus sebagai pelaksana Allah dalam penciptaan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, 1 Korintus 8 ayat 6, Kolose 1 ayat 15-17, dan Ibrani 1 ayat 2-3. Jadi meskipun tidak terang-terangan dituliskan tentang Tritunggal dan Trinitas, sudah jelas menunjukkan akan tiga pribadi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Roh Kudus, Roh Allah, dan Firman Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi sebagaimana dalam penebusan, demikian juga dalam penciptaan, semua tiga pribadi Allah terlibat. Tidak ada penyebab sekunder di sana. Jadi Allah betul-betul adalah causa prima, penyebab utama adanya langit dan bumi atau alam semesta. Nah, saudaraku, menariknya roh Allah melayang-layang. Nah, melayang-layang itu dari teks Ibrani Rahaf, artinya sebuah gambaran tentang induk unggas yang sedang mengerami telurnya. Jadi Roh Kudus itu digambarkan seperti seekor induk unggas, ya, yang sedang mengerami telurnya. Jadi kalau belum waktunya,
maka telur itu tidak akan menetas. Tepat pada waktunya pasti menetas dan menghasilkan anak unggas. Demikianlah roh Allah ketika ia memproses bumi yang kacau balau dan gelap gulita ini. Maka sebelum waktunya tiba, tentu tidak ada sesuatu yang terjadi. Ya, tetapi kemudian kita lihat di ayat yang ketiga. Ya, jika di ayat 1 dan ayat 2 dikatakan langit dan bumi sementara dipersiapkan, maka ayat 3 dan seterusnya Allah mulai mengisinya. Sebagaimana rumah yang sudah selesai dibangun lalu diisi dengan berbagai perabotannya. Jadi bumi yang tadinya belum bisa ditinggali sekarang sudah mulai berbentuk ada isinya, ya, seperti rumah yang baru dibangun, di dalamnya masih kosong, masih gelap, belum ada listrik. Nah, kemudian di sini dikatakan, ya, pengisian perabotan alam semesta itu dimulai dengan berfirmanlah Allah. Haleluya. Nah, Wayomer Elohim ini menunjukkan Allah yang berkuasa mencipta dengan ia berfirman. Maka terjadilah apapun yang ia kehendaki. Jadilah terang, Yehior, atau Fiat Lux. Lalu terang itu jadi dari kata bara tadi, creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Sekarang terang itu benar-benar ada, dan terang itu benar-benar baru ada di alam semesta. Jadi tadi rumah yang sudah dibangun bagus tapi masih gelap, sekarang sudah dipasangin lampu, sudah ada listrik mengalir di dalamnya, maka rumah itu bisa menjadi terang. Haleluya. Nah, tetapi saudaraku, di tempat itu terang ini bukanlah terang matahari, ya, karena matahari baru ada pada hari keempat. Kok bisa? Ya tentu bisa lah. Kan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin, saudara. Ya, memang setelah ada matahari, maka Allah memberikan terang dengan menggunakan matahari. Tetapi sebelum matahari ada, Allah bisa menjadikan terang itu. Perhatikan di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kelima, ada terang di sana, tapi tanpa matahari. Allah yang memberikan terang itu. Lalu kemudian juga Allah yang menciptakan dan yang menamakan gelap. Yesaya 45 ayat yang ke-7 dan Kejadian 1 ayat yang ke-5, ayat pokok kita. Tetapi saudaraku, gelap bukanlah kejahatan, ya, dalam penciptaan ini, ya. Gelap ini menjadi pembeda dengan terang yang Allah ciptakan. Jadi terang ciptaan, gelap juga kan ciptaan. Nanti setelah adanya dosa manusia, barulah kegelapan diasosiasikan dengan kejahatan. Lalu di ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Saudara, penamaan ini jelas menunjukkan kepemilikan dan pengendalian Allah. Jadilah petang dan jadilah pagi. Urutan ini bisa mencerminkan keberadaan dari kegelapan sebelum penciptaan terang. Karena bagi orang Israel, saudara, satu hari itu dimulai dari jam 6 sore. Maka dikatakan jadilah petang, jadilah pagi. Jadi ada kegelapan dulu, baru kemudian ada terang. Karena orang Israel menghitung hari dari jam 6 sore. Jadi ada kegelapan, baru ada terang. Saudaraku, mari kita ambil pelajaran bagi kehidupan kita. Bahwa apakah kita menghadapi hari-hari ini, hidup kita berpusat kepada Allah, Sang sumber kehidupan, Sang kausa prima, penyebab utama adanya alam semesta, termasuk saudara dan saya. Apakah kita lebih berfokus kepada masalah kita ataukah kepada Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa itu? Saudaraku, sebagaimana pada awal penciptaan, bumi belum berbentuk, atau teks Ibraninya itu artinya kacau balau. Di dalam kekacaubalauan kehidupan kita, di dalam kegelapan masa-masa yang kita pikir tidak ada jalan keluar, saudaraku yang terkasih, seolah-olah firman Allah yang berkata bahwa rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Seolah-olah ini hanya sebuah ucapan semu. Tetapi saudaraku ingat
bahwa penciptaan langit dan bumi itu adalah suatu proses. Mungkin saudara dan saya hari-hari ini masih berjalan dalam ketidakpastian, kacau balau hidup kita, gelap rasanya di sekeliling kita. Saudaraku, percayalah, saya pun sebagai pendeta pernah mengalami masa-masa suram seperti itu. Ketidakjelasan, saya, Tuhan mau melayani sebagai gembala, bener nggak ini? Harus diteruskan nggak nih? Kok kayaknya nggak ada harapan gitu? Kok dalam 5 tahun jemaat nggak bertambah-tambah, 2 orang terus kemana saya ini selanjutnya? Dan tidak ada satu mujizat penglihatan, tidak ada, saudaraku. Tetapi kemudian firman Allah mengingatkan, sebagaimana induk unggas yang mengerami telurnya, ada roh Allah, Roh Kudus dalam hidup saya. Dan saya percaya Ia sedang membentuk karakter saya dulu untuk bisa memiliki karakter Kristus, sehingga saya siap, saudara, untuk menerima apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya. Jadi kalau saat ini, saudaraku, kita belum melihat sesuatu yang hebat, percayalah, itu masih dalam proses, berarti kita belum siap. Amin, saudaraku. Puji Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kita, bahwa ketika Dia berfirman, jadilah terang, maka saat itu jadi terang dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Ketika saudaraku kita membaca firman Allah di masa-masa suram, termasuk saya kemudian menemukan bahwa saya tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai saya, yang dijanjikan Tuhan Yesus. Ini saya hamba Tuhan, saudara. Ada saatnya saya kehilangan arah, saya kehilangan harapan juga. Tetapi ketika saya membaca firman Allah dan Allah berbicara kepada saya mendapatkan pencerahan. Apa yang tadinya gelap sekarang menjadi terbuka dengan jelas, karena terang itu menguasai hati dan pikiran saya. Haleluya. Dan saudaraku yang terkasih, maka kita pun akhirnya dapat melihat bahwa terang Tuhan akan membuat kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Dan akhirnya juga kita kenapa belum mengerti, karena kita belum siap, tadi saya katakan. Dan pada akhirnya saya pun sebagai hamba Tuhan mengerti ketika Tuhan menyingkapkan, oh ternyata dalam proses itu saya sedang diajar untuk dapat membedakan mana terang, mana gelap, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Saudara yang terkasih, tetap punya kekuatan iman karena saudara hidup dari firman Allah. Percayalah, Tuhan Yesus mengasihimu, Dia menyertaimu dan memberkatimu. Tetap berkarya, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, blessed people.